Kok masih ditungguin? Ini tugas dalam rangka apa? Dalam KUHP ada apa? Orang yang mau dipanggil ditungguin dengan tim yang begitu banyak ini. Nah, karena sudah ada surat panggilan, yang berlaku terakhir itu produk surat panggilan. Dan surat panggilan itulah yang kemudian menjadikan sarana klien kami untuk bersikap. Ini kalau orang dipanggil secara patut kemudian ada, ini apa maksudnya, Pak? Ya. Semalam saya mau kasih tahu ya, lampu dimatiin, disorot-sorot, digedor-gedor. Kita nggak ada, Pak, sampai ke ini kita. Ya, hari ini enggak, ya. Saya mau kasih tahu anggota Bapak yang lain. Hingga sampai jam 10 malam kalau nggak salah, lampu saya tiba-tiba dimatiin. Kayak begini ya. Berapa lama dimatikan, Pak? Sekitar 2 jam itu. Oh, Saya di sini ada anak-anak kecil yang mereka butuh AC kan. Kecuali tidak ada panggilan. Kasihan anak orang mau sekolah nggak berani keluar. Pak, dari Polda juga? Iya. Bapak tahu nggak? Ini sudah ada undangan, udah ada panggilan. Kok masih ditungguin? Ini tugas dalam rangka apa? Dalam KUHP ada apa? Orang yang mau dipanggil ditungguin dengan tim yang begitu banyak ini. Namanya siapa, Pak? Andi saya. Andi, Pak Andi, saya mau kasih tahu ya. Di dalam KUHP itu sudah ada prosedur. Kalau ada panggilan, maka cukup surat yang diantar dipanggil itu. Jadi tidak ada kemudian ada seperti penangkapan, Pak. Iya. Nah, kemudian pada saat itu Bapak Lutara kebetulan kemarin ada Pak Gufron. Ya. Yang mana pada saat kita penangkapan negosiasi beberapa kali 12 jam sampai dengan dipinta surat panggilan. Ya. Saat itu. Nah, karena sudah ada surat panggilan, yang berlaku terakhir itu produk surat panggilan. Dan surat panggilan itulah yang kemudian menjadikan sarana klien kami untuk bersikap. Ini kalau orang dipanggil secara patut kemudian ada, ini apa maksudnya, Pak? Ini klien saya nggak bisa keluar. Saya mau komplain ya. Kemarin sampai ada Grab aja mau masuk, mau mesen makanan nggak bisa. Kita nggak tahu, Pak. Kita di sini dari tadi nggak sampai ke rumah, Pak. Ya mungkin yang lain. Ya, saya mau kasih tahu. Ya. Kita di sini, kemarin Pak, aja lampu dimatiin. Nggak ada kita sampai nyentuh ke rumah, Pak. Ya, kalau Bapak enggak. Yang semalam saya mau kasih tahu ya, lampu dimatiin, disorot-sorot, digedor-gedor. Kita nggak ada, Pak, sampai ke ini kita. Ya, hari ini enggak, saya mau kasih tahu anggota Bapak yang lain. Itu udah kayak PKI aja, Pak. Ya, intinya kan kita ke sini jaga, kita di sini. Nah, hari ini jaga, surat perintah jaganya mana? Kita ada surat perintah penangkapan, Bukan Pak. perintah jaga, kalau penangkapan kan sudah diganti. Enggak diganti, Pak. Sudah ada panggilan kita. Lah, iya, tapi penangkapan masih berlaku, Pak. Masih berlaku, bagaimana ada 2 surat yang berlaku? Kalau ada surat yang belakangan, surat belakangan ini yang berlaku. Lah, ini kita mau diapain ini? Katanya dipanggil. Yang benar aja dong, KUHP diatur. Di dalam KUHP, kalau ada panggilan terhadap tersangka, ya panggilan itu yang akan dipenuhi. Ini coba, ini apaan ini? Resmob, sini Rip. Resmob dipalangin di depan rumah klien kami. Pak Charlie Chandra ini kalau keluar, ini intimidasi ini. Ini intimidasi ini, resmob nih. Pak Kapolda Banten, saya kasih tahu ya, Pak. Bukan begini, Pak, cara menegakkan hukum dengan mengintimidasi rakyat warga negara. Silakan, Pak. Ada prosedurnya, Pak Kapolda. Prosedurnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan penyidik dari Polda sudah melayangkan surat panggilan. Nah, kalau sudah masuk ke surat panggilan, berarti kewajiban adalah berkaitan dengan panggilan tadi. Nggak ada kemudian panggilan kemudian ini kayak teroris saja. Terus terang saya komplain ini, Pak, merasa terintimidasi saya. Klien saya seperti ini, kalau Bapak nggak keluar dari sini, saya bawa ke Komnas HAM. Saya bawa ke Komisi 3 DPR RI. Silakan Bapak berkoordinasi dengan atasan. Karena atasan Bapak sudah mengirimkan panggilan kepada kami. Kalau tetap ada di sini, silakan koordinasi. Saya tahu Bapak-Bapak hanya menjalankan perintah, tapi sampaikan kepada yang memberikan perintah. Ini kalau tidak segera steril karena sudah ada panggilan, Bapak-Bapak, institusi Bapak-Bapak, saya bawa ke Komisi 3. Saya bawa ke Komnas HAM. Dan saya perlu kasih tahu ke Bapak-Bapak, saya kasih tahu ya, klien kami terintimidasi. Anak mau sekolah juga ini menjadi terhalang. Dipalang mobil di depannya, itu mobil orang nggak bisa keluar. Kemudian apa? Di dalam itu ada orang udah 82 tahun, udah tua. Masa tega sih? Ini kan laporannya dari Agung Sedayu, dari Aguan, dari si Muanas Alaidit.
Sudah segitukah polisi ini mau melayani aguan gitu loh? Ini korban, tanahnya dirampas. Kalau memang ini prosesnya proses hukum, masih ada proses hukum perdata. Di Perma nomor 1 tahun 1956 diatur apabila ada sengketa keperdataan beririsan dengan pidana, maka perdatanya didahulukan. Inkrah dulu, baru pidana. Oke deh, itu diabaikan. Belum ada surat ke kami terkait surat yang dikirimkan kuasa hukum. Apa sikap Polda terhadap surat yang dikirim oleh kuasa hukum? Tapi bukan begini, langsung ngambil surat penangkapan. Begitu surat penangkapan nggak bisa diberi, panggilan. Setelah panggilan masih ada orang yang ditugaskan. Ini tugas negara apa ini? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, saya mau kasih tahu Pak Kapolri, tidak seperti ini cara melayani masyarakat. Tidak seperti ini cara mengayomi masyarakat. Tidak seperti ini cara menegakkan hukum. Prosedur dan substansi harus benar. Tidak boleh untuk menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Prosedur KUHP harus tunduk kepada apa? Surat pemanggilan. Surat pemanggilan itu bukan kami yang bikin. Justru surat pemanggilan itu penyidik Polda dari Banten. Kenapa penyidik mengirimkan surat panggilan? Pada saat sama penyidik juga mengintimidasi. Masih naruh anggota di rumah klien kami. Ini kan sama saja mengintimidasi klien kami, Pak Charlie Chandra. Dan Pak Kapolri, Pak Listio, saya mau kasih tahu ke Pak Listio. Pak Listio sendiri yang meminta Polri itu agar humanis. Agar apa? Presisi katanya. Presisi. Nah, kalau kita bicara presisi, itu ya harus mengikuti prosedur KUHP dalam pemanggilan orang. Jangan surat pemanggilan dikirim, tetapi juga terus dilakukan intimidasi. Dan saya mau tegaskan, sekarang yang mengikat adalah surat panggilan itu. Karena apa? Surat panggilan itu dikeluarkan oleh penyidik, kecuali kami yang mengeluarkan surat panggilan. Nggak mungkin ada dua otoritas di dalam proses penyidikan. Panggilan ya panggilan, penangkapan penangkapan. Kalau penangkapan tidak dilakukan, ya sudah berarti pemanggilannya. Ini pemanggilannya dikirimkan, orang-orangnya yang mau nangkap masih ditaruh, mobil dipalangin di depan begini, Resmob, Deskrimum Polda Banten, luar biasa. Kalau mau tangkap teroris, Pak. Kalau mau dikejar, kejar teroris. Jangan klien kami. Bapak anggota juga kan? Siapa namanya, Pak? Siapa Pak namanya? Namanya siapa, Pak? Nah, ini penyidik saja kita tanya baik-baik, nama nggak disebutkan. Saya Ahmad Qasududin, Pak. Coba saya tanya atasannya. Siapa namanya? Pak, siapa namanya, Pak? Pimpinannya siapa, Pak? Pak. Siapa, Pak? Pimpinannya siapa, Pak? Jangan begitu loh, Pak. Saya ngobrol baik-baik. Ini Bapak ditanya. Jangan diacukan begitu. Jawab kenapa ya? Pak, siapa pimpinannya, Pak, yang menyuruh ke sini, Pak? Gimana coba Pak Listio? Saya bertanya baik-baik, anggota Bapak mengacuhkan saya. Lihat nih, kalau ini masih nelpon oke lah. Yang lainnya, yang ini. Bapak ini kameramen atau penyidik sih? Namanya siapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kita sampaikan saja kepada rakyat Indonesia, beginilah model penegakan hukum. Kita tanya baik-baik, prosedurnya kita akan ikuti. Masih saja ditaruh orang-orang yang mengintimidasi klien kami. Gak bener ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini negara NKRI, bukan negaranya aguan. Seolah-olah kalau semua urusannya sama aguan, semua tunduk, hukum bisa diacak-acak. Status tersangka sudah habis, dijadikan tersangka lagi, mau ditangkap, begitu kirim panggilan dia. Penyidik sendiri yang mengirim surat panggilan. Tapi kenapa kok bisa tetap menaruh orang-orang seperti ini? Gak pakai seragam polisi lagi. Astagfirullahaladzim. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami bukan tidak taat hukum, tapi aparat penegak hukum yang justru melakukan seperti ini. Kemana, Mas? Mau ke Gera dulu. Oke, lanjut. Sampai kemarin klien kami mau pesen GoFood, Grab dan yang lainnya itu dihalangi. Apa mau saya kayak di Gaza aja ini? Diintimidasi. Jadi kan mobil nggak bisa keluar. Mobil nggak bisa keluar yang satunya nih. Dipalang mobil seperti ini. Resmob 9022, Romawi 13. Mobilnya Toyota Rush. Gak begini cara menegakkan hukum. Astagfirullah.
Komisi 3 DPR RI mohon untuk melakukan rapat dan kami nanti akan sampaikan surat permohonan audiensi tentang penegakan hukum dari mitra Komisi 3, yakni institusi Polri. Institusi Polri harus presisi. Acuan untuk menegakkan hukum itu adalah hukum acara, dan hukum acara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sudah ada pemanggilan. Maka prosedurnya adalah polisi menunggu pihak yang dipanggil untuk mendatangi kepolisian yang sudah mengeluarkan pemanggilan, bukan kemudian mengintimidasi dengan menaruh sejumlah anggota di lokasi. Gak bener ini. Ini mau cara apa? Mohon maaf, apa cara PKI ini? Cara PKI seperti ini dulu. Bapak, pimpinannya siapa Pak? Bisa dijelaskan Pak yang memerintahkan ini? Oh bukan? Oh sopir ya, maaf. Sopirnya Pak Charlie bukan? Oh ya, coba info Pak ya. Saya udah di sini gitu. Saya mau ketemu ke dalam gitu. 24 jam diawasi, sampai sedia makanan, berkemah bawa makanan. Astagfirullah. Saya pasti akan persoalkan ini. Seluruh rakyat harus tahu ini. Tidak boleh ada proses penegakan hukum seperti ini. Tidak bisa dibenarkan mentang-mentang Pak Charlie ini orang minoritas, orang etnis Tionghoa diperlakukan seperti ini. Tidak bisa. Segala warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Walaupun klien kami Pak Charlie ini etnis minoritas, tapi dia punya hak yang sama. Dalam proses penegakan hukum yang berlaku tetap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan perintah atasan, bukan keputusan atasan, tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami menghargai institusi kepolisian dan penegak hukum juga berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi sama-sama lah. Kami bekerja juga dengan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 2003. Proses penegakan hukum juga ada undang-undangnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum materialnya diatur juga dengan KUHP. Kami tahu klien kami dituduh melakukan memalsukan dokumen dengan pasal 263 KUHP. Ini kan dicari-cari saja. Muanas Alaidit, anteknya Aguan. Ini kan laporannya dari kawan ente yang namanya Fahmi Aulia, itu sudah meninggal dunia. Ente jangan tambah dosa Fahmi Aulia tambah besar. Kasihan Fahmi. Aulia Fahmi sudah meninggal. Ini laporan Aulia Fahmi. Ente harusnya kirim Fatihah, beristighfar untuk Aulia Fahmi, bukan melanjutkan perkara yang membuat Aulia Fahmi ini dapat kiriman dosa. Kasihan. Tobat cukup. Sudah banyak ulama-ulama yang ente laporin masuk penjara. Ustadz Alfian Tanjung, Ali Baharsah, banyak sekali, dan aktivis banyak yang komplain. Sudahlah, tobat. Hidup ini sementara. Berapa sih umur kita? 63, 70, 80, 90 udah kakek-kakek. Gak nyaman hidup kakek-kakek. Justru ini kesempatan bertobat. Dan Aguan, sudahlah Aguan, gak usah bersembunyi di balik filantropinya Buddha Suci. Ini kelakuan di bawah ini semua ini kan karena untuk melayani kepentingan bisnis ente Aguan. Bisnis Pantai Indah Kabuk 2. Banyak sekali. Mohon maaf, saya khawatir rakyat nanti marah ketemu Aguan dimanapun bisa ditawur Aguan ini. Antoni Salim juga begitu. Antoni Salim, jangan hanya ngejar cuan. Saya tahu bisnis PIK 2 itu pendananya, bohirnya 2 grup usaha. Agung Sedayu Grup, Aguan, dan Salim Grup, Antoni Salim. Janganlah begitu. Kalau bisnis itu yang menguntungkan semua. Ini etnis Tionghoa dari bangsa Anda sendiri juga kalian zolimi. Sudah benar-benar keterlaluan kalian. Pak, tolong Pak, sampaikan ke atasan Pak. Kalau masih begini terus saya bawa perkaranya ke atas lagi. Udah, bisa. Saya tahu. Yuk. Pak Kapolda Banten, tolong evaluasi kinerja aparat Anda di bawah Pak. Saya tahu, saya yakin ini bukan kebijakan dari Pak Kapolda, bukan juga kebijakan dari Pak Kapolri. Saya meyakini ini ada penyimpangan dari kebijakan umum institusi Polri yang humanis, yang melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat. Karena itu Pak Kapolda Banten, tolong Pak Kapolda Banten evaluasi kinerja dari aparat Anda di bawah. Malu Pak kita, kasihan rakyat Pak. Institusi Polri yang selama ini sudah citranya kurang baik Pak, ini menjadi tambah tidak baik.
dengan tindakan-tindakan yang menyalahi prosedur dalam penegakan hukum, khususnya hukum acara. Klien kami, Pak, sudah diberikan panggilan. Prosedur pemanggilan itulah yang harus diikuti. Bukan kemudian diintimidasi dengan menaruh anggota tetap berada di rumah yang sifatnya private, Pak. Ini rumah, bukan kantor. Itu saja, Pak Kapolda dan Pak Kapolri. Makasih. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya ingin katakan kita hari ini berkabung terhadap dunia hukum kita. Kita hari ini berbelasungkawa terhadap proses penegakan hukum di negeri kita, karena hukum tidak lagi menjadi sarana untuk menertibkan masyarakat, untuk menegakkan keadilan, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tapi hukum melalui aparat penegak hukum, khususnya dari institusi kepolisian Polda Banten, telah berubah menjadi alat represif. Perlu kami sampaikan kronologisnya bahwa klien kami sebelumnya dipersoalkan dan menjadi status tersangka, tapi belum pernah diperiksa. Karena sebelumnya status itu diperoleh melalui pra-peradilan yang dilakukan oleh grup Agung Sedayu Group melalui anak usahanya yang macam-macam gitu. Nah, setelah menjadi tersangka harus diperiksa lagi, dan ini belum pernah BAP sebagai tersangka, tiba-tiba mau ditangkap, dan tentu kami tidak ridho begitu. Dan sebenarnya kasusnya ini kan sudah viral di mana-mana. Klien kami pemilik tanah, ahli waris dari ayahnya, yang sudah 35 tahun lebih tidak bermasalah, tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh BPN, padahal melalui PP nomor 18/2021, kewenangan BPN untuk melakukan pembatalan sertifikat secara sepihak tanpa pengadilan itu hanya kepada sertifikat yang usianya maksimum 5 tahun. Ini udah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi apapun, hari ini saya ingin tanya klien saya, karena kondisinya selama 2 hari ini tidak bisa keluar, karena di depan tadi mobil dari polisi Polda Banten menghalangi jalan, terus ada orang yang ditaruh berkemah seperti camping begitu, bawa makanan dan seterusnya. Tapi ketika kami tanya, hanya menjawab perintah pimpinan, dasar hukumnya tidak dijelaskan. Ketika dia menyatakan dari surat pengikat penangkapan, ya kan sudah ada panggilan. Lalu apa fungsi dari panggilan tadi kalau orang tetap mau ditangkap? Apa mau menjebak orang biar keluar terus kemudian langsung ditangkap? Kok seperti ini proses penegakan hukum? Baik Pak Charlie, apa yang dialami Pak Charlie selama kurang lebih 2 hari ini? Suasananya, saya hanya baca tulisan Pak Charlie tentang kondisi yang luar biasa genting, tidak manusiawi begitu, dan melanggar HAM tentunya. Nah, nanti kita juga akan sounding ke Komnas HAM, termasuk ke Komisi 3 DPR selaku mitra institusi Polri. Tolong bisa diceritakan kembali, boleh. Pak. Ya. Baik, selama ini kan sebenarnya kita sudah sangat kooperatif ya. Ya. Terakhir saya dipanggil tanggal 29 April, saya hadir. Saya datang ke Polda Banten, dan terakhir juga kita sampaikan bahwa tolong dijawab atas permohonan penundaan perkara pidana ini, karena kita sedang ada perkara gugatan perdata. Betul. Jadi saya juga sampaikan, apabila nanti sudah dijawab mau dipanggil lagi, saya akan datang. Tapi tiba-tiba kemarin hari Sabtu ketika saya mau keluar dari rumah, sudah ada penyidik di depan. AKP Yan Hendra sama Nana yang saya kenal, mereka sudah keluar surat perintah penangkapan. Saya bingung, saya kan belum diperiksa sebagai tersangka, kok bisa? Terus penyidik bilang, ya ini sudah P21 katanya. Dan sepertinya mereka menggunakan BAP dari tahun 2023 sepertinya. Nah, oke, baik. Ketika saya mau siap-siap pergi, saya baru kepikiran sebaiknya saya nunggu pengacara saya. Makanya saya minta mereka tolong tunggu pengacara saya. Mereka ngotot Bang, nggak mau tunggu pengacara. Padahal kan menurut saya itu hak saya. Iya, apalagi dengan status tersangka wajib didampingi Iya, pengacara. apalagi penangkapan Iya, kan. apalagi penangkapan. Sejak penangkapan saya tahu itu wajib didampingi pengacara. Mereka ngotot, suruh saya keluar, mau dibawa ke Polda Banten. Saya pikir ini kan hak saya untuk menunggu pengacara. Pengacara juga sudah telepon, suruh tunggu. Nah, kemudian akhirnya karena beberapa hal yang menurut saya agak aneh, akhirnya saya memilih untuk tidak berdebat, dan saya menolak untuk ditangkap. Karena saya belum diperiksa sebagai tersangka. Saya akan mengikuti prosesnya apabila proses itu benar. Tapi kalau prosesnya tidak benar, maka itu hak saya untuk menolak. Nah, saya sudah sampaikan itu ke penyidik, tapi mereka ngotot. Ngotot, saya di waktu itu udah sampai malam ya. Jam 8, jam 9 malam, mereka tetap
nunggu di depan pintu, semakin ramai itu, semakin banyak 20 polisi. Dan hingga sampai jam 10 malam kalau nggak salah lampu saya tiba-tiba dimatiin. Nah, saya bilang, wah kak kayak begini ya. Berapa lama dimatikan tuh lampu? Sekitar 2 jam itu. Masya Allah. Saya di sini ada anak-anak kecil yang mereka butuh AC kan ya kalau mau Iya, tidur. iya, betul, betul. Terus juga saya ada mertua di sini. Usia berapa itu? 82 itu butuh perawatan 24 jam. Butuh oksigen juga. Jadi saya pikir wah kok kayak begini ya permainannya. Apa dasarnya? Terus ya udahlah kita tetap bertahan. Komunikasi juga semua udah mati kan ya. Jadi ya udah kita tetap bertahan. Nah, besokan harinya tetap masih ada polisi di sini. Ya sudah. Setelah itu saya tahu bahwa saya ini adalah tahanan rumah sebenarnya. Nah, pagi itu saya disampaikan oleh penyidik Nana bahwa lewat WA waktu itu ada PDF panggilan katanya mau diantar. Kok Charlie, saya mau tanya. Ini kan ada 82 tahun ya. Ya. Sudah. Kondisi terakhir bagaimana? Masih alhamdulillah masih sehat ya? Ya, sama saya masih dia udah apa? Di ranjang terus lah istilahnya. Udah. Keluarga bagaimana menyikapi kondisi ini? Kita berusaha untuk menenangkan mereka. Anak-anak juga masih kecil jadi mereka belum begitu ngerti. Semoga mereka hari ini keluar ke sekolah tidak dihalang-halangi, tidak diintimidasi. Jangan intimidasi keluarga kami gitu aja. Kalau memang mau panggil saya silakan panggil sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, karena soalnya kan dengan Coach Charlie bukan dengan anak, istri dan keluarga ya. Betul. Ini kan persoalan hukumnya kan hanya dengan Coach Charlie. Betul. Bahkan paket mau GoFood nggak bisa. Kita mau antar makanan ke sini nggak bisa. Luar biasa. Dihalangi semua. Ada orang mau datang nggak bisa, ditolak. Tamu gitu ya? Iya, tamu. Boleh. Iya. Paket disuruh pergi. Luar biasa. Terus himbauan Coach Charlie nih kepada Pak Kapolri terkait kasus ini gimana nih? Pak Kapolri tolonglah dijaga anak buahmu ini. Jangan menggunakan kekuasaan untuk merampas hak orang lain. Saya ini bukan penjahat. Saya tidak pernah melakukan pemalsuan apapun. Ini hanya aguan mau tanah kami. Dan waktu saya diberikan penawaran jual beli, kita menolak. Itu aja. Sebenarnya Terakhir memang aguan sudah menawar tapi kita menolak ya. Dan memang kan hak kita, bukan tanah kita ya. betul. Sebenarnya waktu itu bukan kita menolak, tapi kita mencoba negosiasi. Wajar lah. Iya wajar. Tapi Makanya- tiba-tiba saya dilaporin. Iya. Nah, sejak itulah mulai masalah ini. Baik. Baik pemirsa, sekedar informasi bahwa Pak Charlie Chandra ini bukan satu-satunya ya korban PIK 2. Tapi banyak lagi yang lainnya yang seperti ini, seperti Haji Fuad dan yang lain. Baik, terakhir Pak Charlie Chandra, himbauan atau harapan kepada masyarakat terkait kasus Pak Charlie ini. Ya, masyarakat tolong ikuti kasus ini, tolong kawal kasus ini karena ini bisa terjadi kepada siapapun. Betul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Sementara itu yang bisa kami update. Ya, ikuti update selanjutnya advokasi kami terhadap Pak Charlie Chandra juga korban perampasan tanah PIK 2 lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu kalau bisa edit masuk. Nah, kita jalan itu sudah ada satu video masuk biar mereka ini dulu. Ini.